Vita adalah anak sulung dari pasangan Pak Soleh dan Ibu Sumi. Beliau adalah kepala RW di desaku. Vita seorang gadis yang terbilang cantik, berambut panjang, tubuhnya langsing, matanya begitu indah. Namun, dia mempunyai hobi yang ekstrim ketimbang gadis-gadis lain di desa itu. Vita seorang gadis biker yang gemar sekali ikut terjun dalam kompetisi balap motor. Vita gadis yang lembut, kulit putih bersih dan beralis tebal, namun sedikit agak tomboy. Vita cukup dikenal di kalangan para pecinta motor trail. Di samping cantik, Vita ramah pada siapa saja. Tak hayal banyak sekali teman-teman sehobinya dari yang muda sampai yang sudah berkeluarga di dalam komunitas motor trail. Vita bukan satu-satunya perempuan di situ. Ada beberapa perempuan yang sehobi di komunitas itu. Namun Vita gadis yang paling menonjol kecantikannya dibanding yang lainnya. Vita menjadi primadona dalam komunitas itu. Tak jarang menjadi sorotan banyak laki-laki di situ. Keseruan berlaga di hutan ataupun di lapangan menjadi betah atas kehadiran Vita di komunitas itu. Aku pun sangat mengagumi atas kepribadiannya, ramah walaupun orang-orang mengatakan Vita tomboy. Akan tetapi dia punya jiwa yang lembut. Tidak sedikit laki-laki yang ingin dekat dan berlomba mendapatkan hatinya. Namun Vita bukan gadis murahan yang mudah mengiyakan keinginan orang-orang yang pernah menyatakan perasaannya. Suatu hari, aku, Vita dan anggota yang lain dalam komunitas itu mengadakan terabas ke dalam hutan-hutan yang tidak mudah untuk dilalui. Medan jalan yang licin dan berlumpur, namun tidak semua anggota dalam komunitas itu ikut dalam acara tersebut. Dalam perjalanan licin dan berlumpur itu, tidak sedikit pemotor yang jatuh dan mengalami mesin mati. Termasuk juga motor Vita yang mendadak mati. Lalu kami semua beristirahat minum dan sambil mengotak-atik motor Vita. Sudah beberapa orang yang membantu namun belum juga ketemu penyebabnya. Beruntung aku punya sedikit pengalaman. Dulu pernah kerja di bengkel motor teman. Setelah aku bongkar karburator, dan aku bersihkan juga aku betuli setelan anginnya, akhirnya motor pun kembali normal. Terima kasih mas, ucap Vita padaku. Ya Fit, sama-sama. Ayo kita lanjut lagi, sahutku pada Vita. Vita pun menganggukkan kepala sambil tersenyum manis padaku. Tak lama kemudian, kami semua bersiap melanjutkan perjalanan dengan semangat menjelajah medan licin dan berlumpur. Melelahkan, namun menyenangkan. Semenjak kejadian itu, aku dan Vita menjadi sedikit lebih akrab. Tidak seperti biasanya yang setiap bertemu di acara terabas aku hanya memperhatikan dari kejauhan. Aku tak seperti teman-teman lainnya yang cepat akrab dengan Vita, hingga mereka lebih dulu jatuh hati dan sempat menyatakan perasaannya pada Vita. Namun Vita hanya menganggap mereka teman dan keluarga dalam komunitas itu. Aku lelaki yang santai dalam hal asmara, termasuk aku pada Vita saat ini. Aku memilih menepis, ketimbang terburu-buru jika pada akhirnya akan sakit hati sendiri. Sebab aku orang yang kurang bernasib baik dalam soal percintaan. Mungkin juga aku trauma atas kejadian dulu, yang begitu pedenya dan menyatakan sebuah rasa. Namun pada akhirnya aku harus menerima sakit yang begitu dalam. Suka, ya aku suka sama Vita. Namun aku lebih mengukur diri aku siapa. Vita itu siapa? Sedekat apapun aku sama Vita, aku harus tahu diri dan berusaha untuk tidak memikirkannya. Namun apalah daya, cinta hadir tanpa aku pinta. Cinta hadir tanpa aku suruh. Cinta hadir dengan sendirinya, entah dari mana datangnya. Namun aku takut untuk menyatakannya. Aku takut hati ini akan tergores luka yang begitu menyakitkan kembali. Kebaikan Vita padaku yang akhirnya menimbulkan rasa yang seharusnya tidak terjadi padaku ini. Berawal dari motor mogok, Vita menjadi akrab denganku lantaran aku bisa membetuli motornya. Lalu kenapa Vita lebih sering dekat denganku ketimbang teman-teman yang lainnya, yang lebih dulu akrab dengannya? Seiring berjalannya waktu, aku dan Vita semakin akrab dan semakin dekat, yang membuat mereka kadang menjadi iri melihat kedekatan kami. Namun, aku masih menganggap Vita teman sekaligus saudara dalam komunitas motor trail itu. Walaupun pada dasarnya aku bertolak belakang dengan kenyataan, yang kenyataannya aku sendiri kerap dibikin tak rela.
dan merasa cemburu sendiri ketika melihat Vita dekat dengan orang lain. Entahlah, perasaan apa yang kumiliki ini? Mungkinkah aku sudah terjerat dalam kaidah cinta yang tidak aku sadari saat ini? Mungkinkah jika benar adanya cinta ini ada untuknya bisa mengubah khawatirku menjadi bahagiaku? Apakah ini hanya sebuah ilusiku saja? Aku takut dengan kejamnya sebuah harapan yang sangat menyakitkan. Cinta, jika hadirmu hanya akan meninggalkan luka di hatiku, pergilah. Jangan kau kembali kepada harapan yang semu. Entahlah, semakin hari rasa ini justru semakin membalut. Namanya semakin lekat dalam benakku, aku gelisah dengan bayang-bayang ini. Wajahnya terus saja melintas dalam pikiranku. Terlalu lama menahan rasa yang berbeda dari sebelumnya, aku pun merasa lelah. Perlahan aku pun menjauh dari kehidupan Vita, mencoba untuk mengubur dalam-dalam rasa yang ada untuk Vita. Tidak mudah, ternyata ada aja hal yang harus aku bertemu dengan Vita. Melihat semakin hari aku semakin agak menjauh, Vita pun akhirnya mempertanyakan hal itu padaku. Di sela waktu dalam acara pertemuan komunitas itu, Vita tiba-tiba mengajakku ke sebuah tempat yang sepi, tak ada orang di situ. "Mas, aku mau bicara, ikut aku sebentar," pinta Vita padaku. Lalu aku pun mengikuti laju langkah Vita. Menujulah kami pada salah satu warung yang sudah tutup itu. Lalu Vita duduk di kursi yang biasa orang-orang duduk sambil ngopi di situ. Aku pun duduk di samping Vita. Tak lama kemudian aku pun menanyakan ajakan Vita. "Ada apa, Fit?" tanyaku pada Vita. Namun aku tak berani menatap mata Vita yang sedang menatapku. "Menghadap ke sini dong, Mas," pinta Vita sebelum menjawab tanyaku tadi. Lalu aku pun mengikuti apa yang diminta Vita. "Nah, begini kan enak, jangan kayak lagi bertengkar," sahut Vita. Lalu, aku pun menjadi tersenyum, yang tadinya agak serius, berubah menjadi tenang lantaran celotehan Vita. "Ya, ada apa, Fit, mau bicara tapi di tempat sepi begini?" kembali aku bertanya. "Enggak suka," jawab Vita sambil mengerutkan keningnya itu. "Bukan enggak suka, Fit," jawabku dengan gugup, "kamu membuatku jadi hati tak tenang. Apa ada yang salah denganku ya? Sampai-sampai kamu mau bicara denganku cuma berdua saja." "Aku mau bicara sama kamu, Mas. Tapi bukan masalah komunitas yang ingin aku bicarakan sama kamu, Mas. Maka dari itu aku ingin bicara empat mata saja. Tidak ada yang salah darimu, Mas. Cuma aku sedang ada sebuah tanya yang harus kamu jawab, Mas." "Iya, Fit, boleh. Tapi apa kita ada masalah?" tanyaku pada Vita yang sedang serius akan menanyakan sesuatu yang aku belum tahu itu. "Ada suatu hal yang menjadi tanya dalam beberapa hari ini dan menjadi beban pikiranku." "Mas, kenapa akhir-akhir ini sepertinya kamu mau menjauh dariku? Apa yang salah dariku?" tanya Vita padaku. Aku pun menjadi bengong atas pertanyaan itu yang terlontar padaku. Sulit bagiku untuk menjawab yang sejujurnya pada Vita tentang semua ini. "Coba jawab, Mas, kok malah bengong?" sahut Vita padaku. "Pasti ada sebabnya kan?" tanya Vita kembali padaku. Aku pun masih terdiam dan membisu, bingung mau jawab apa pada Vita. Sejenak kami pun saling menatap. "Mas, jawab," pinta Vita lagi padaku. Lalu aku sedikit menghela nafas panjang agar hati tak gugup untuk menjawab tanya Vita padaku. "Baik, Fit, aku jawab atas tanyamu. Tapi jika jawabanku akan membuatmu tersinggung, kamu jangan marah ya," pintaku pada Vita sebelum menjawab. "Jujur, Fit, aku menjauh darimu bukan sebab aku benci sama kamu. Sama sekali tidak. Aku menjauh darimu karena aku benci dengan perasaanku sendiri, yang seharusnya tidak pernah ada untukmu." Sambil menunduk aku pun menjawab semua pertanyaan Vita padaku. "Aku tahu kapasitasku. Aku sadar diri aku ini siapa. Maaf, Fit, jika rasaku ini terlalu berlebihan untukmu. Jika dengan kejujuranku membuatmu benci, aku siap sekarang untuk dibenci kamu." Mendengar jawabanku, Vita pun tersenyum dan tajam memandangku. "Apa yang harus aku benci dengan kejujuranmu, Mas?" "Terima kasih atas kejujuranmu, Mas, yang akhirnya aku menjadi tahu sebab kamu ingin menjauhiku. Tidak mungkin aku akan membencimu atas kejujuranmu," jawab Vita kepadaku. "Terima kasih dengan rasa yang ada untukku ya, Mas." "Iya, Fit,
Tapi maaf aku telah lancang, sahutku. Namun aku masih penasaran dengan kejujuran Vita padaku juga. Apakah dia menerimaku atau sebaliknya? Aku bernasib sama seperti teman-teman yang lain.